Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergo. Aduh, ik ben saai nih, aku bosan. Mami, waarom? Wat is er met jou? ik ben so saai, alias Eke bosen, Bosnia Eke mau bergaul Gimana kalau bergaul? bergaul Aku kurang ke kamera kan gue bener dikerjain kan mau bergaul Emang zaman sekarang kalau mau bergaul harus begitu? harus. Zaman sekarang itu kan zamannya TikTok, zamannya kita begini-begini, terus zamannya anak-anak joget. Mami juga bisa kalau gitu-gitu doang. Coba. Oh, masih ya, Mam ya. Masih kan? Olinya cor ya. Jadi tamu kita kali ini sesuai sama gaya aku banget, karena kan aku emang anaknya girl banget, seperti Delman Girl ini. Siapa sih anak-anak ini sekarang? Dia anak Trax FM. Trax FM. Iya kan? Iya. Nah, jadi aku tuh pengen mengundang dia karena dia anak gaul juga, anak yang selalu menyiar di udara gitu. Jadi aku mau ngundang dia karena mereka tuh anak yang sangatlah ngerti musik pasti, ngerti apa yang terkini, apa yang sedang lagi hits Pere banget. apa laksa? Pere sama Dia langsung ngondek ya. Begitu ngomong laksa. ya kalau cuma pere doang, ya hari ini pere. Gitu. Kalau pere sama laksa. Gitu. Boleh ya Mia, aku undang ya Udin kalau gitu langsung aja kita panggil dia, dan tetap aja di Delman Gaul, Ya, Debbie dan Elman. Kita kembali lagi di Delman Gaul, Debbie dan Elman dari sana Budiman. dari Sindila. Kita bergaul hari ini ya. Hari ini loh Mi, temaram-temaram akiku. Teman-teman. Teman-teman gue. Jadi kan ini anak-anak go, anak-anak Trax FM. Gimana Trax FM-nya? Trax FM. Bos, silakan ini. Boleh kan? Iya, iya, Gue iya. lagi Boleh. Bulan ya dia. Bulan banget ya. Jatuh banget gitu kayaknya. kayak beras Cianjur ya, Nek. Sebagai anak go emang pertama kali ngeliat Elman kan di Senoparty. Betul. Bernyenyong ria. Parah, Ternyata joget-joget. bikin YouTube channel. Dan sama bersama Sis Sis Deb. Deb juga yang kita tahu dari zaman dulu sampai sekarang nih. Buat lu anak generasi Gen Z, lu harus tahu siapa Sis Deb. Tunggu. Pernah ada yang gini, pernah ada di komen gue. Iya. Uhui nggak dia? Uhui. Enggak lah, gila. Komen Nah, itu di komen. konten gue, Iya. dia bilang gini, ya ampun itu senior ya, komedian senior itu Betul. siapa Dorce Gamalama? Berarti dia mainnya kurang cukup jauh. Ember, atau Lu kurang terlalu- mengulik atau kurang melek teknologi. Ada yang YouTube ya, sayang. Rumahnya nggak ada TV. Nah, handphone mulu yang handphone kentang saya. Ember Mobile Legend mulu yang lu Tahu. mainin. Iya. Oke. Sekarang kita ngobras. Ngobras. Yes, Oke. mari nah. Ini mana jahitannya nih ngobras? Ya maaf. Jadi Tara sama Cindy. Iya, Kalian Sis. berdua siaran bareng. Bersiaran bareng di Trax FM Jakarta. Oke. Hits yang kamu suka. Tiap pagi, tiap hari. Tiap pagi, setiap hari juga kecuali Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat di jam 6 sampai jam 10 pagi. Oke, Kalau oke, mau oke. dengerin Betul. 101,4 FM. Sip, Ya cakep. tuh. Cakep, jangan lupa ditonton, didengerin. Didengerin Biasanya dong. kalau mamanya kalau orang baru mau kerja pagi-pagi, OTW. Dese yang didengerin. Atau misal lagi potong-potong apa, mau dengerin dari handphone juga bisa. Itu Aplikasinya karena ada. Trax Oh, FM. cuca, jangan lupa ya, gengs. Karena kamu bukannya dulu kamu main sinetron, Yes. terus Film, presenting. Businessman. Iya, Heeh. businessman. Banyak Iya, tuh, soalnya Sis. banyak udah sih. terus gimana? Jadi Eke tuh kan sebenarnya palu gada. Ah. Apa lu mau gua ada sebenarnya. Apa lu butuh gua bisa. Iya enggak? Kenapa lu gak ada? Apa lu mau gua Adin? Nah, iya juga sih ya. Iya. Eke Lupita. Gak bisa. Yes. Lumayan, Ya, pacaran itu jadi serem bisa. banget soalnya. Iya, Eke iya, tuh iya. semak banget.
Jadi memang semuanya udah dikerjain. Salah satunya impiannya adalah menjadi penyiar. Ngobras-ngobras di radio. Ya nggak, siapa tahu kan banyak ilmu yang kita dapetin, banyak juga update-update yang kita cari terus ya sih. Tiap hari pagi ya. Itu dia yang ngebuat Eka akhirnya kayaknya luncang deh kalau kita mah siaran. Tapi lu Makanya berasal dia akhirnya sekarang siaran. Nah, tapi lu berasalnya dari apa sih take off-nya? awalnya dari bapak sama ibu ketemu dulu. Kata aku Itu kan terlalu sini ya, Nek ya. Iya. Itu terlalu teknis. Ini yang jadinya Ya, kita nggak kan ditanya detail. Kita nggak butuh yang past tense. Kalau Eka memang awalnya itu tuh dari foto-foto model majalah. Kawanku dulu. Kelinci. Oh, remaja gitu deh ya. Jangan diajak ke mall, pergi ke mall segala macam. Ada pencari bakat. Mau nggak jadi model di majalah? Majalah apa nih? Kawanku. Boleh deh. Jadi lu dari di mall. Model. Gua ada di mall diajak gitu. Terus dia disuruh jadi kucing. Oh, berarti dia majalahnya majalah fauna. Iya. Anggur-angguri. Iya, kadang-kadang dia jadi tomat, kan? Flora dan fauna. Itu nggak jadi capek-capekan. Emang dong nih. Ya, terus Dari situ akhirnya ya udah diambil, ditarik sama pencari bakat gitu. Dilihatlah, diajak sama teman waktu itu sama Imam Fauzi Imam. Lah, temen gue. Gimana temen gue nya? Temen Eke. Fauzi Imam dulu S9B. Tahu gue. Iya, tahu kan? Eke sering nongkrong. Ih, dulu kan pernah di suatu kehidupan jahiliyah, Ya. gitu kan. Dimana setelah SMA, ngapain nih, mau hura-hura dulu deh, mau cari teman yang banyak gitu. Yes. Ketemulah sama pertemanan sinetron. Ah. Sama Cika Waude juga. Kan dulu satu dari zaman NYC dulu tuh. Zaman Takigawa bersama Sisbeb juga. Takigawa Kemang. Dulu kayak itu kan bikin Takigawa. Iya. Sama almarhum Olga. Yes, sama Vera. Manajernya Vera. Ya, Jadi rame-rame ada Tara juga. Itu akhirnya terjun ke dunia apa namanya sinetron di awal ditarik tuh ayo ikutan casting. Aduh, casting ngapain sih casting? Gue nggak tahu casting ngapain gue. Awalnya gue mikir gitu. Lu cuman baca doang kok, lu hafalin habis itu lu peragain. Gue deg-degan dong awal-awal gue pas diajakin gue nggak mau dulu tuh hari pertamanya. Hari keduanya diteleponin sama orang yang castingnya. Kok nggak datang sih mas? Datang dong. Dateng lah, disuruh baca tuh gue. Baca doang nih. Baca ya di depan kamera. Iya, nama saya Tara Budiman, bla bla segala macam. Saya baca nih mas. Oke, gue baca seperti biasa gue baca buku cerita lah. Tiba-tiba seminggu kemudian Halo? Dengan Tara Budiman? 14.045 Kediaman keluarga Baco. Ada gitu ya. Kediaman keluarga Braco. Ya, Tara besok kamu syuting di Jogja ya, pertama kali syuting di Jogja. Jogja. Syuting apa? My Friends My Dreams ada dulu. Mau tahu seperti apa? Kayak gini nih. Zaman jahiliyah. Dari novel jadi apa namanya sinetron, dan itu tuh pertama kali sutradaranya Iva Ivansyah. Terus dia naik di situ. Di situ alhamdulillah masuklah, dapat peran second lead, kan perannya 3 yang cewek-cewek. Second leadnya tuh ada cowok tuh ala-ala Rangga gitu. Yang penting sebulan di luar kota di Jogja lagi. Makan tidur Aman. FTV kayaknya. Itu enggak sinetron, tapi weekly. Oh, itu masih zaman weekly. itu masih weekly. Masih hari stripping. Jadi orang nggak ada. Belum ada stripping itu. Oh, Jin Danjun tuh belum ada dulu. Seminggu sekali. Jin Danjun belum ada, lama banget lu. Enggak, maksudnya Jin Danjun itu tuh bukan stripping. iya. Udah ada tuh. Iya. Nah udah Seru gitu ya. TV7 lagi. Belum Trans 7, TV7. Puas lu. Ya kan akhirnya udah di Jogja. Bayaran mas, gue inget banget 750.000, harusnya 1 juta, tapi diambil 250.000 sama agensi. Iya. Gue inget banget, nggak apa-apa deh, yang penting gue kerja gitu. Tadinya gembel ya kan, nggak nomaden, hidup di mana aja, tiba-tiba dapat 750.000. Satu episode, gue dapat sekitar 40 episode. Mantap dong. Dapat uang jajan lagi. Tinggal dikali aja total Tara Budiman dapatnya berapa segini nih. Ya. Itu dulu loh, Nek. Awal. Oke, sekarang kita pindah ke Cindy dulu ya. Cindy, boleh. Cindy mengawali karir memang jadi penyiar atau sebelumnya kamu? Cindy Senora kan?
pengennya gitu sih, tapi ternyata tidak gitu ya. Cindy emang dari awal tuh anak kuliah biasa, kita anak kuliah. Di mana lu biasa. kuliahnya? Di Jakarta, di Universitas Tarumanagara. Yang sebelumnya tadinya lu mau masuk di LSPR tadinya. Tapi Ya kalau kan satu-satu angkatan sama Desa. pengen produsernya banget ya? karena kan emang suka cuap-cuap gitu ya. Nggak tahu dari kecil tuh emang ada bakat, saya kira ketika mau ada boneka-boneka tuh aku suka dudukin boneka-boneka terus aku bacain cerita. Sebentar. Pas ibu lu masuk, wah anakku jangan giling. Awalnya takutnya, gimana pak anak kita pak? Kita ngomong sama boneka-boneka. Di dalam hatinya Awalnya gitu gue ya. disuruh belajar lu. Makanya gue kagak boleh masuk komunikasi waktu itu. Kenapa Udah, kok nggak boleh? karena mungkin dianggapnya komunikasi bisa belajar sendiri lah gitu atau oke, kayak oke. karena emang keturunan Tionghoa kan. Iya, Jadi iya. semua dari kakek Tapi saya. Sunda banget lo muka lu loh. Betawi kali ya. maaf. Ya Allah. Kelihatan Ini Sunda mata banget kita ya. bisa bohong di Iya, iya. mata. Mau dibuka Dia bohong itu tetap. aku putri Tionghoa. Ya ampun. Ya. Nggak boleh lah masuk komunikasi, jadi saya masuk fakultas ekonomi di Untar itu. Tionghoa berarti ini hao mah. Oh, hanha. Di Homa. Harus siap-siap di sini, nggak boleh lengah ya. Enggak boleh. Ya. Terus. Tadi Pak jawaban yang benar bagus nih hao mah. Oh, hanha. Iya, Wanha. Aku baik-baik aja. Oh, iya, oke. Udah cuma bisa itu doang. Sama gue dulu diajarin satu hal nih. Apa itu? Wah gitu lu ngajarin gua apa? Tar lu kalau misalnya ada pipis. mau ada wedding, lu coba tanya nih sama teman-teman lu yang mungkin Tionghoa apa lu bilang? Woyao xiao. Woyo xiaopet. Maksudnya itu Xiaopet selamat ya, Sin. Dia bilang gitu dong. Selamat ya? Enggak. Bukan. Apa? Saya mau ke toilet. Buat apa? Buat apa gua tanya? Jadi kan ngomongnya sambil begini. Salah. Jadi dia mikir gini, ini orang sopan banget ya mau ke toilet aja pakai begini. Pakai minta mohon gitu ya. Kebelet banget apa gimana sih? Terus akhirnya Udah, akhirnya karena nggak Terus kesampean. kalau ngitung bisa dong 1 sampai 10. Bisa dong, Coba, sampai coba. 100 juga bisa. Iya, coba. Oh, 1 sampai 10. I O san se u liu ci pa ciu se. Eke cuma bisa i ol sam se nyung sep. Sebentar. Emang bayaran nggak bohong ya, bohong? Pengalaman emang nggak pernah bohong ya? Kalut banget nih kacau. Oke, terus. Masuk terus. Udah gitu karena nggak kesampean kuliah di komunikasi, akhirnya hobi jadinya. Oh. Suka dengerin radio, Ya. suka ikut-ikutan di kampus tuh ada radio kampus ikutan. Apa-apa ikutan. Terus iseng aja ngelamar ke Trax FM waktu itu soalnya buka open recruitment penyiar baru 2015. Itu ikutan juga? Ikutan, ngirim CV, beneran kayak ngelamar kerja gitu deh. Bikin CV, kagak bisa tuh bikin CV out-outan juga, udah bodoh kirim aja Oke. gitu. Terus kirim sampel voice waktu oke. itu. Ya kan nih suka banyak yang nanya gimana pertama jadi penyiar. Udah beneran ngelamar kerja. Terus waktu itu kita pinjem handphone temen kita yang Apple, Oh. Karena katanya Apple tuh kualitas ininya bagus banget. Apalagi yang Malang. Apple Malang. Apple Apple. Lu dulu apa emang handphone lo? Somai. Masih kentang. Masih kentang. Kentang. Romeo kita pinjem. Kerasa kalau Eke yang tes gitu apa namanya voice suruh kirim voice nggak pernah lulus. Dikira waria ya, Nek. Kan dia lihat kelaminnya wanita, tapi kok suaranya ginda. Masih ada loh sis Dep. Kemarin teman Eke disuruh sampel voice yang dikirim, sampel make up dikirim. Sampel make up loh. Sampel makeup, kalau sampel darah. Oh mau ngapain lo? Rapid test kali rapid test. Ya ampun. Terus akhirnya. Itu kirim sampel voice pinjam HP temen Eke gitu kan, udah gitu. Kamu ngomongnya apa? Ingat nggak? Pertama kali. Pokoknya disuruh bikin materi, pokoknya bebas kan tuh. Gue ngomongin soal martabak pokoknya. Oh. Pada soal martabak manis apa martabak asin sih, sesimpel itu Ah, aja. Udah oke, pokoknya oke, kayak oke. 1 menit sampel voice, tiba-tiba di calling lah set, interview bisa nggak? Gini. Pakai interview juga, Be? Pakai. Jadi interview di depan dewan juri itu beneran. Suruh waju bakat apa segala macam. Karena kan emang kalau penyiar nggak formal ya. Iya, Jadi iya, nggak iya. mungkin ditanya kamu mau gaji berapa gitu. Iya. Enggak. gitu. Apa kayak misi lo apa 5 tahun ke depan Nggak gitu? ada, biasa. nggak ada, terlalu berat gitu kan. Udah Udah langsung jebak aja lo. disuruh out-outan gitu, suruh ngapain. Pokoknya abis itu Lulus, akhirnya keterima diterima. terus. Jadi artinya kalian berpartner udah berapa lama? baru Alhamdulillah kita lumayan sekitar baru 5 bulan juga belum ini.
3 bulan ya? Karena tahun lalu pandemi ya. Jadi lu siaran sendiri-sendiri dulu apa gimana? Dulu tuh kita beda-beda tim. Betul. Jadi memang kalau dulu itu tuh Cindy di siaran Single DJ, dulu aku siaran di sendiri. Kalau Eke ada teman tapi akhirnya nggak tahu kenapa tak jodoh semesta berbicara mempertemukan kita. Tiba-tiba ketemu di tahun 2021 ini baru. Jadi maksudnya akhirnya pas disatuin lucu coy. Kita nggak tahu sih kata orang-orang, tapi menurut kita mah ya lucu. Nyambung lah, lucu. Tapi kayaknya menurut gue kalau mamanya broadcaster ya, radio announcer pasti kalau mamanya mau disamain sama yang maksudnya disamain sama siapa aja bakalan nyambung gak sih? Maksudnya emang yang suka ngomong. Dia kan suka ngomong, dia suka ngomong. Yes, gue juga suka ngomong. Kayak kita juga sekarang di sini ya. Gimana chemistry? Tapi sebenarnya kalau chemistry itu memang harus ditemuin dulu sih, karena memang harus dicari dulu sih sistem. Iya, enaknya di mana? Karena kan ada yang namanya kalau orang bilang tuh berpartner itu kayak jodoh-jodohan. Iya. Kadang ada yang beneran jodoh, kadang ada yang kayaknya nggak bisa dipaksakan gitu. juga ada. Memang chemistry itu sebaiknya selalu kalau aku selalu memakai istilah gayung bersambut. Iya. Jadi kalau yang satu melempar, yang satu harus bisa tangkap. Benar. Ya, jangan dicuekin. Kan kadang-kadang orang berpikirnya gue pengen menonjol, gue sebodoh deh dia, gue ngomong sendiri aja. Ih, seru banget ya. Iya, itu satu yang ngedengernya juga merasakan itu. Kalau itu di TV, yang menontonnya juga merasakan itu gitu. Tapi emang banyak gak sih sekarang kalau di TV yang kayak begitu, yang maksudnya tidak ada yang bersambut gitu? Mau sendiri. Adin jangan sedih, kita nyaw nih. Kalau boleh daun siapa sih? Sekarang yang acara desa. Tapi memang yang namanya banyak banget orang yang di luar sana berpikir lu mah enak tinggal ngomong doang dapat duit kayak gini nih kita nih ini mah enak cuman ngumpul-ngumpul doang ngobrol-ngobrol udah dapat duit. Dia nggak tahu di balik ini ada produser yang kesusahan. Oh ya, coba ceritain kamu tadi cerita karir kamu seperti gini. Ada masa-masa sulitnya atau masa-masa susahnya atau masa kamu down gitu, aduh gue kayaknya enggak deh, kayaknya ini bukan dunia gue gitu. Yes, ada dong sis. Kalau Akika tuh dulu tuh ada masa-masa dimana memang lagi kan kalau yang namanya TV tuh kan ada naiknya, naik siklusnya, ada daun, siklus. ya kan? Gimana caranya kita memaintain siklus itu? Kalau kata sobatku Raffi Ahmad, yang namanya entertainment tuh kayak F1. Lu harus bisa sekencang mungkin, kalau enggak lu akan ketinggalan terus. Iya, gitu. Tapi kan nggak semua orang punya mesin yang sama, punya keahlian yang sama. Ya, ketika lagi down gitu tuh, gue tuh selalu berpikir apa yang bisa gue lakukan selain berkarya. Apalagi nih, yang paling baik adalah harus update dengan apa yang terjadi sekarang nih. Seperti yang kalau gue lihat dari Delman Gaul ini kan, akhirnya mengembalikan lagi memori-memori atau kan memperbanyak lagi tema-tema lagi gitu. Banyak sih maksudnya hal-hal yang ngebuat akhirnya ngedown, tapi kalau stay di situ terus kapan mau majunya gitu. Maka dari itu mungkin jadi punya usaha-usaha lain selain entertain ya. Banyak ada di situ. Kalau lo Sin apa sih Kak? Maksudnya kan kita berdua baronang ya di baronang. dunia ini kan. Ikan memang. Bukan maksudnya kita baru di sini. Ini insang kali ya kita. Baronang tuh bukan yang begitu. Benar. Ikan baronang. Ya kalau lo kayak apa sih yang lo iniin you find it difficult gitu. Susahnya ya pasti persaingan antar sesama ya. Masa sih ada persaingan di radio ada banget? Ada dong. Kayak di mana-mana semua ada. Di mana persaingan tuh pasti ada. Tapi kayak nggak usah mikirin sih. Yang penting selalu berusaha jadi yang paling bagus aja. Untuk diri lo sendiri. Kalau kita mau lihat positifnya, persaingan itu bisa memberikan feedback yang baik buat kita. Motivasi. Betul. Nah ini kan kalau kita ngomongin masalah masa kini ataupun era yang baru sekarang nih, dimana digital tuh akhirnya semuanya tuh gimana caranya kita bikin konten yang bagus, bikin konten yang menarik untuk semua orang. Seperti yang sekarang Delman Gaul ini bikin. Zaman dahulu kala tidak ada digital dong. Tidak ada. Bagaimana sih zaman dulu persaingannya? Apakah lebih sehat atau bahkan sikut-sikutan? Kalau zaman dulu cuma ada TV istilahnya mungkin persaingan nggak serumit sekarang. Justru sekarang lebih rumit. Iya, benar. Kalau dulu itu kan belum ada digital platform, terus semuanya harus melalui media. Betul. Apakah media online, apakah media cetak, tapi media online juga belum sering. Benar. Media elektronik, betul. Media TV. Ya. Nah, jadi wartawan yang menjadi apa medianya gitu.
yang menjadi penggali bakatnya, menyebar gitu. luas bakat-bakat juga ya. Bakat-bakat juga. Jadi istilahnya zaman dulu tuh bener-bener kamu harus punya satu skill atau satu kemampuan yang bisa kamu jual. Oke. Umpamanya nyanyi, apapun itu ya. Apapun gitu. Basicnya itu dulu tuh Basicnya itu ya. dulu. Kamu punya satu, habis itu selanjutnya Iya, jam selanjutnya terbang. explore. Oke. Nah kalau zaman sekarang kan enggak, siapapun bisa Benar. bisa tampil, bisa muncul, apalagi kalau membuat viral-viral, sampai heboh, instant celebrity. Tapi aku selalu percaya selalu ada seleksi alam. Betul. Seleksi alam artinya semua orang juga akhirnya nanti punya nalar sendiri untuk menilai mana yang baik dia tonton, mana yang tidak. Iya kan? Jadi istilahnya kalau memang kita mau bersaing di dunia digital platform, kalau aku selalu pengennya bikin aja yang baik yang kamu bisa kasih. Biar orang lain yang menilai, yang menonton, yang memberikan komentar dan kritik dan saran dan semuanya. Super sekali. Tapi gue ada pertanyaan buat dua bintang tamu ini. Oke. Pernah nggak sih lo disatuin karena kan lo nge-host juga kan ya? Iya. Nge-host juga. Ada. Pernah nggak sih lo dapet partner yang kayak krik-krik apaan sih ini? Maksudnya nggak sefrekuensi biarpun dia lucunya begini, sedangkan lucu lo yang cong-congan, bebencongan gitu. Kan satu lagi lucunya yang lebih kayak anak zaman sekarang yang nyari gitu. Ada nggak sih? Kasar. Iya, kasar atau enggak kayak? Iya, nggak sefrekuensi, nggak sejalan. Iya, nggak sefrekuensi lah. Nah itu gimana caranya lo mengatasi itu dan apa lo langsung kasih tunjuk di atas panggung atau pamannya udah lo biarin aja atau pamannya kan dia ngasih bola juga gitu. Ya udah gua ambil aja deh gitu ya udah nanti ya ini kan cuma sekedar pekerjaan gimana lo menanggapinya dari kita masih ke Cindypedia silakan Cindypedia. Kalau aku dulu pernah juga ya dalam jangka waktu yang lama lagi jadi kayak karena sama-sama nggak usah disebutkan namanya nggak apa nanti di blip kan si inilah pokoknya karena seluruh iya kan jadi makanya sih sensor aja gitu ini itu meringankan kerja editor baik gitu kan ada efeknya ya otomatis sound effect karena emang partneran juga jadi sering banget mendapatkan pekerjaan yang sama gitu di partnerin gitu sebenarnya nggak terlalu cocok tapi benar kata Elman namanya juga show gitu kan ya orang nggak mau tahu kalau kita tuh lagi selek lagi ribut apa jadi ya dia ngapain kita ambil tapi lebih banyak penyesuaiannya sih jadi kayak turun panggung tuh langsung abis ini gue ngomong ini ya lu ngomong ini gini ya komunikasi betul karena kan mungkin apalagi kalau yang partnerannya tiba-tiba contoh besok aku nge-MC sama Sisdep nih padahal kita baru ketemu sekali kan mesti janjian dulu gitu jadinya nemuin aja lucu-lucunya beda kalau sama Tara mungkin kita ketemu setiap hari nih jadi udah mungkin lebih ngerti gitu ya kan kalau yang baru-baru gitu harus tetap show sih mau lo sesebel apa atau kayak nggak nyambungin aja lah paling berapa jam doang lah biarpun awkward ya udah lah ya demi cuan-cuan yang dibayar gitu. Ini adalah obrolan-obrolan anak-anak milenial. Iya, mungkin generasi Gen Z kayak ketika udah ketemu sama orang yang nggak disuka, kayaknya nggak bisa deh, nggak usah diambil deh, gitu kan biasanya. Ada. Cuman kalau gue pribadi, gue lebih suka ketika memang nggak nyambung. Ya benar kata si Cindy, kalau kata Sisdep kan gayung bersambut. Apa yang kita harus lihat dulu nih situasinya. Oh, dia mau maininnya ke arah sini. Dan kita harus tahu banget materi apa yang kita pegang. Supaya ketika dia ada kewalahan kita bantu, bukannya kita kick. Gulung terus. Karena mau apapun pekerjaannya, bidangnya apapun, teamwork itu harus selalu benar. Karena itu yang menghasilkan tontonan yang menarik. Lu nyadar gak sih, mungkin Sisdep juga udah tahu. Bahkan sampai ke penonton aja, itu tuh kita harus punya teamwork. Betul. Banyak banget orang-orang yang ya kayak misalnya nih gue punya tim sendiri di penonton bayaran. Jadi ada tim gue nih. Jadi dia tuh tahu ketika gue melempar segala macam, dia tahu kapan dia harus ketawa dan kapan dia harus berhenti. Karena sebenarnya tertawanya mereka itu adalah membangkitkan orang yang menonton. Ketawa juga. Untuk grab attention juga. Apalagi orang yang di belakang kamera. Jadi makanya kenapa kalau dulu almarhum Olga tuh bilang sekecil apapun peran lo, sekecil apapun pekerjaan lo, ketika lo ada di TV, it's matter. Betul. Karena kamu udah ada di situ. Jadi jangan anggap gue cuma nongol sebentar doang. Sebentar itu mesti sesuatu. Mesti ada yang catchy banget. Gue pernah dilempar sendal loh, Sis. Desi juga pernah. Ya kan? Udah tahu kan sih itu.
Gimana dilempar? Pukulan. Setiap hari pernah dilempar, apalagi gue. Gue pernah dilempar sendal, jadi sama almarhum gue bilang gini. Sama Olga. Waktu itu gue pengen dapet, gue pengen banget masuk ke acara komedi gitu. Akhirnya dapetlah kepercayaan untuk bawain sponsor. Waktu itu roti sponsornya. Pas gue buka skripnya, gue cuma ada di segmen 3, bawain roti doang masuk. Ya, gue cuma ini doang. Dari ujung situ dilempar gue. Hah! Si mamanya keluar dong. Selalu tahu ya, sekecil apapun perannya, kalau lu bisa mainin, lu pasti dipakai. Ingat, ini gaji gue yang lu pertaruhin. Gue diberikan kesempatan, pertaruhannya adalah gaji dia. Berarti kan, ya gue harus mainkan sesuatu. Dan alhamdulillah kepake sampai sekarang. Amin. Tuh. Bawa roti doang, sekarang bawa rezeki buat orang-orang. Amin. Bawa berkah ya nih. Bulan yang penuh berkah ya. Jadi sebenarnya gini ya, buat ke geng gaul ini yang lagi nonton ya. Sebenarnya tuh kayak asal cuap maunya, hosting kan cuman cuap-cuap doang, atau nggak pamannya radio announcer cuman cuap-cuap doang. Enggak ya guys, kita butuh pamanya gini, pamanya kita kasih pertanyaan, abis itu nih orang udah jawab, abis itu apalagi abis ini ya nih. Oke, lo inget abis itu kan apalagi papanya lo lupa. Karena mau apapun sebutannya, mau itu MC, mau itu presenter, mau itu host. Sebenarnya ya bedanya cuma kalau MC itu Master of Ceremony, dia menggiring seluruh acara. Ya kan, bedanya sama presenter sama host. Kalau presenter kan mungkin di segmen yang ininya. Ya kan. Apapun itu tetap menggunakan konsentrasi. Benar, harus fokus. Dan harus fokus apa yang akan kita bicarakan, dan setelah itu capek loh. Capung. Ya kan. Iya, dipikir panjang itu juga itu capek. dia. Makanya kenapa Rans Family ada di atas awan? Karena kerja ini cuma tidur aja 3 jam. Oh gitu. Iya. Cucu ya. Itu dia, makanya maksud gue bukan jadi patokan juga ya, kembali lagi ke kitanya mau berusaha atau enggak. Benar. Nah, terus pertanyaan standar di Delman nih selalu, bagaimana kalian menghadapi kalau komen pujian itu semua kan udah biasa ya. Menghadapi haters dalam arti kritik, saran, apapun itu gimana? Lo dulu deh, Sin, kan anak baru nih. Anak baru kayak gue. Bener. Tapi nggak tahu kenapa ya, aku tuh agak jarang dapet hate yang nge-hate banget gitu. Kalau bisa dapet kayak Cindy lu nggak usah sok cantik deh. Ada. Lu cuma ngomong doang juga. Karena enak ya ngomong doang, itu mah lebih sering ya, kayak template-nya adalah ya gue jelasin, nggak ngomong doang. Tapi kayaknya kita lama-lama udah bisa menilai ini kritik dan saran yang beneran atau cuman pengen iseng aja jarinya gitu kali ya. Ada. Emang kecepatan jempol itu lebih cepat daripada kecepatan cahaya kan. Dan juga otak ya. Jadi asal terus enter kan, emang orang gitu kan. Jadi harus dimaklumi yang kayak gitu-gitu. Jadi udah dibercandain aja. Karena aku suka malah nge-post ke story terus aku bercandain gitu. Jadi lucu-lucuan ya iya kan. sih, jadi lucu. Kalau gua pasti lu lebih banyak nah, sih. Sebagai banyak banget followers ya. Yes, apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada hal-hal yang banyak orang yang ngerasa idolanya dikerjain sama kita di suatu acara atau segala macam, dia marah gitu. Gua sama sekali tidak pernah memikirkan apa yang mereka katakan. Either itu mereka ngomongin apapun segala macam, gue nggak pernah memikirkan, karena apa yang gue tahu adalah mereka juga butuh perhatian. Jadi ya ini adalah tempat untuk orang free speech. Ketika lo mau menjadi orang yang sangat kasar, silahkan. Cuman gue cuma ngingetin aja ke diri gue dan keluarga kalau kita masih punya tanggungan atau kita masih punya orang-orang yang sayang sama kita. Jadi yang namanya haters nih, buat lo semuanya, jangan pernah ngerasa kayak aduh kok orang-orang nggak suka sama gue ya. Akan ada orang yang suka dan akan ada orang yang nggak suka. Jadi ya terima-terima aja, telan-telan aja, diamin aja. Jadi artinya ya udah, mereka juga bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Kalau selama itu tidak bentuknya hujatan dan hinaan. Betul. Apalagi pakai keras, itu jangan deh. Pakai rasis. Iya. Bukan keras ya. Rambutnya kan Sarah ya. Sarah Murni. Iya. Oke, terus prinsip hidup itu yang agak berat ya nih. Iya ya. Ada nggak kamu prinsip hidup kamu? Dalam prinsip ya. Enggak, tapi kalau dalam melakukan pekerjaan gitu. Kalau gue prinsip Elman gue. Coba apa kalau gue tuh gue harus sempurna, tapi ketika itu nggak nyampe sempurna, setidaknya gue udah menjadi be the best I can be. Keren. Gue bencong-bencong. Kalau gue sistem yang sudah melanglang. Aku dari zaman dahulu kala prinsipku nggak pernah berubah. Apa tuh? I know what I'm doing and I'm doing what I know. Simpel ya. Simpel tapi kena.
Cica. Kalau lo sen apa sen? Apa ya aku ya? Gak pernah punya prinsip gitu ya. Lakukan yang terbaik karena yang terbaik selamanya bersama sih. Yang terbaik selamanya bersama. Iya. Bener sih, itu semuanya bener lah, kerja keras apa segala macam. Pokoknya itu kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ya. Sama yang berikutnya adalah lo harus berbuat baik sama semua orang lah. Apa rezeki, the power of berbagi rezeki itu kayak sering deh pasti pernah dalam hidup gitu, kayak gue cuma ngasih dia 5 ribuan gitu, tiba-tiba digantikan berkali-kali lipat. Itu pasti ada mengalami. Berarti kalau kayak gitu harus trust God and believe in yourself. Benar. Kalau apa sih prinsip lo dalam bekerja, Wak? Gua ya lakukan yang terbaik, Palu Gadi. Kalau gue sih prinsipnya lakukan yang terbaik karena Palu Gadi loh. Palu Gadi. Kalau apa lu mau gue adin. Baru tuh ya Palu Gadi. Kalau gue sih melakukan yang terbaik aja sih. Maksudnya selama gue masih punya tangan dan masih punya kaki, gue akan melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang gue sayangin, apalagi yang di sekitar gue. Jadi kan diri gue berguna untuk orang-orang sekitar. Benar. Terus keluarga gimana kamu? Alhamdulillah, anak. Bisa dilihat di sosial media kan. Hari-hari loh. Ini lagi mau minta diajarin bahasa sama bahasa kan. Bahasa gaulnya tinggal nanti diajarin sama sudah gedean dikit ya. Ya kan. Nah, terakhir tuh ada pesan-pesan gak sih buat kamu belum nikah ya kamu? Belum. Kita doain ya nih. Amin. Terus kayak gimana? Tar, lu maunya gimana nih? Kawin dulu apa nikah dulu? Yang sah-sah aja ya. Yang sah-sah aja. Jawabannya diplomatis di perut ya nih. Gue takutnya nonton nyokap gue. Nyokap lu pasti nonton soalnya Tante Dewi. Makanya. Bener. Marketing nyampe ke desa. Target banget, tahu. Apa namanya pesen anak-anak? Kita mau nanya sedikit. Kita lupa loh dari tadi, ini kan sebenarnya kita dalam suasana lebaran. Oh iya, Buren. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf jika ada perkataan dari kami semua yang menyinggung hati, perasaan, atau tingkah lakunya juga. Iya, mau dibukakan gitu lah. Iya, semoga amal ibadah puasanya diterima juga. Iya. Lo lebaranan juga kan, Nek? Alhamdulillah. Nah, biasanya kalau lebaran tuh ngapain lo, Nek? Biasanya emang ke San Francisco. Wow. Oh, sombong. Jauh ya. Saya kan memang tim-tim ini bule. Wow. Bokap sama nyokap udah lama San Francisco. San Francisco. Jual martabak. Oh, tapi lu kalau Ega jalannya Sansak. Dia San Francisco, Iya. Ega Sansak aja. Ya Allah, samsak banget ya. Tapi biasanya pulang kampung. Lu di mana sih kampung lu? Kalau sebenarnya nyokap itu tuh Bengkulu Medan, cuman udah lama di Bali. Sampai sekarang pun masih di Bali. Oh, lu orang Bali. Enggak, anak Bali aja. Tinggal di Bali. Oh, Nah, habis itu bokap Subang, tapi ya kebanyakan keluarga di Jakarta. Jadi kampung gue ikut kampung bini sekarang. Iya. Istri di Bandung, Bandung Empire. Bandung. Empire, kerajaan. Sultan itu ya. Tapi apa yang dikangenin sih kalau dari Sisdep sama Elman juga kan, kita kan emang udah setahun nih pandemi begini ya. Iya. Tahun lalu aja mudik tuh tidak sama sekali. Betul. Gitu Sampai ya. sekarang juga nggak boleh. Sampai Betul. sekarang nggak boleh. Apa sih yang dirindukan? Dirindukan di momen Ramadan. Kalau Eke terus terang aja, ya acting begitu di depan kamera begitu itu dirindukan. Cuma karena nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh ada keramaian. Akhirnya aku beralih ke sosial media. Ini yang kita lakukan sekarang. TikTok, ya kan, dan seru. Ya itu aku kegiatannya Juli tahun lalu. Ya. Itulah yang membawa Eke akhirnya berjumpa dengan Diana Papila ya. Emburan. Gue juga nyanyi kan. Yes. Nah, nyanyi kan apalagi live music itu kan mengundang keramaian. Kalau pas pandemi kan nggak boleh, jadi semua off. Jadi ya udah, gue sempat bikin virtual concert dan segala macam maksudnya ya pokoknya untuk eksistensi lah ya. Nah terus udah gitu akhirnya gue mikir kayak apa nih yang bisa gue berkarya lebih jauh. Nah terus akhirnya gue bikinlah TikTok itu. Gitu, ketemulah sama Sisdebet ini. Jadi itu debet ya, bukan kredit. Tapi kalau kita mau tahu dong, Taras ini pengen tahu satu kata atau 3 kata deh. 3 kata. 3 kata yang menggambarkan pandemi atau 2020. Aduh. Ayo, dalam 5 detik. Udah kayak Miss Universe ya. Aduh, malai deh, Nek. Kalau gue pandemi kreatif. Kreatif. Yes. Kreatif
terus berkarya. Terus udah gitu pakai masker. Di M ya. Ember. Orang protokol. Iya. Enggak, maksudnya pandemi pakai ini ngebuat, lo ngerasa nggak sih pandemi ini ngebuat kita menjadi orang yang lebih kreatif lagi karena banyak banget jalan yang ketutup, jadi kita harus mencari jalan pintas. Benar. Iya. Ya itu antara lain karena kita itu jadi kita jadinya jumpang. Nah, sama tadi pesan nih pesan buat anak-anak milenial yang mau masuk ke dunia entertainment seperti kalian Injang. Nah, coba gimana deh? Kalau gue cuma satu doang sih, nikmati prosesnya, udah. Iya. Tapi kadang-kadang banyak anak sekarang mana itu makanya gue bilang nikmati prosesnya, jangan pernah lu takut kayak aduh kok ini kok ini begini-gini aja sih, nggak naik-naik. Ya kalau nggak naik-naik lu harus tahu apa nih yang ngebuat nggak naik atau nggak ada engagement. Prosesnya itu di situ. Jadi jangan mau hasilnya doang ya. Itu kuncinya namanya ketekunan. Benar. Karena definisi ketekunan itu adalah kemampuan untuk menikmati proses dan hasil sebagai hal yang sama-sama mengasyikkan. Yes, Cindy, Aposen nih. Itu pertama, kedua lakuin yang lo bisa dan lo yakin aja gitu loh. Jangan terlalu nyoba. Kita boleh nyoba apapun, coba. Tapi in the end tuh akan tadi bener kata si Step, harus ada satu yang menonjol yang dari diri lo gitu. Lo paling jago di sini, tekunin baik-baik gitu. Sisanya dieksplor boleh. Tapi setiap misalnya contoh sosial media konten gitu ya, penyiar nih, hampir tiap baris tuh harus ada konten siaran lu. Jadi orang inget, oh ini si gitu penyiar gitu. Oh Elman mungkin penyanyi, Elman bisa segala bahasa, harus rutin gitu dikasih tahu biar orang Sini tiap hari nonjol. Suara abang kayak gitu. Bagian yang lain. Lu juga ini kan diving kan lo? itu hobi. Itu hobi. Apaan sih tuh lu diving? Ngapain sih? Aku udah pernah waktu muda aku udah pernah nyoba diving. Terus udah les, udah kursus, udah pokoknya belajarnya keinget tuh di kolam renang Hotel Kristal Trogong. Ya, benar. Ada kan di situ tuh latihan gitu-gitunya. Oh, jadi permit ya. Terus tinggal terakhir kalau mau ngambil diploma mesti di laut. Betul. Itu betul. Open water. Nggak berani. Nggak pernah dateng ke laut. Itu tekotek ternyata. Jadi emang fobia dalam. Dimensinya berbeda soalnya. Kayaknya sepi gitu. Nggak bisa ngondek di situ. Mau ngondekin siapa? Cuma udah laut. Ikan nggak paham ya. Kontek. Kalau lu berani. Belum juga di laut sih. Mau nyoba nih. Ini baru mau berangkat ya. Berangkat ke laut mas Torpe yang sering gitu. Cuma dari dulu nggak pernah. Apain sih dari atas juga kelihatan gitu kan. Pasti orang-orang juga ngomongnya gitu deh kalau ke laut. Tapi begitu ketemu sama teman-teman yang emang diver, Tara kan juga salah satu bisa diving juga kan, dimana nih lo kalau ke dalam nih lo bisa ngeliat ikan ini, udang ini, apa segala diliatin tuh foto-foto yang cakep kan. Dan emang semua bule juga datangnya ke Indonesia untuk nyari underwater. Kita tuh bagus banget. Sampai gue bilang sama Cindy, kalau lu ketemu kuda laut, lu tanyain mamangnya sejamnya berapa. Udah tahu. Di puncak kali ada kuda. Gue kayaknya enggak deh. Gue fobia ke dalam. Makanya jadi tertarik gitu. Ya udah deh kita belajar coba. Apalagi pandemi kemarin kan bener kata Elman harus mencari yang baru. Jadi ini baru banget gitu karena ngelihat orang-orang pada bisa seru juga kali ya. Coba deh kita jangan dari atas doang tapi ke dalam karena emang mumpung di Indonesia. Terus panik nggak? Kan diajarin caranya kalau misalnya oksigennya itu misalnya kena arus terus lepas. Gak mungkin lah, masa sih? Bisa. Juga harus asmara. Eka tahu karena Eka belajar dan Eka tahu kekurangan Eka nggak bisa. Jadi gini, itu ininya regulatornya. Regulator panas. Terus kita mesti ambil pelan-pelan, mesti buang dulu oksigen yang di dalam situ. Terus baru ini lagi pakai supaya nggak masuk airnya. Itu gue selalu panik. Nah itu masih di kolam renang ya Eka panik, Eka di laut ya. Takutnya set pas diambil moncong hiu. Itu berlucu. Ya kan? Takut deh. Sama hiu ya. Pas Eka giniin. Ya set ditarik set. Hey hiu, ya hiu. Oke. Nah, ikan hiu makan permen. Love you man.
Ya Allah, madu banget ya, masuk duduk mabuk. Oke, terakhir nih, Iya. promoin dong apa namanya kegiatan kalian, Promo. video, terus udah kayak gitu apa namanya sosmed. Ya Iya. kan suka tuh nerong-nerong ya nih. Waduh. Silakan Cinepedia. Iya loh, dengerin aja kita siaran setiap pagi ya kan. Seru, semoga seseru dan selucu Delman Gold juga. Pasti, gue pernah kok Pasti. jadi bintang tamunya. Tuh. Hadir lagi ya. Hadir ya. Kapan ya? Morning Zone Trax FM 101,4 FM. Kita siaran di jam 6 sampai 10 pagi. Betul. Dari hari Senin sampai Jumat. Cica. Betul. Sosmed Cindy Lau, CINDYLAUW itu ya. Bagi yang suka-suka Cindy Laudi. Cindy Lau. di Instagram. Lau, Lau aja. roti, roti lau. Oke. Emang siapanya Andi Lau? Nggak ada hubungan, emang sama aja namanya gitu. Gue pikir dia keluarga tadinya. Bukan yang punya roti lau juga. Kalau ada yang punya ya ini kenalin nih. Cuma ya. satu marga aja Satu ya. marga kita boleh lah bagi-bagi persenan dikit lah. Tetap cuan gitu. YouTube Adin. YouTube ada tapi nggak aktif, tapi TikTok aja, TikTok Cindy TikTok. Lau juga, Instagram, Twitter, apa deh semuanya. Oke. Clubhouse juga tuh ya. Clubhouse Adin loh. Adi. Ya udah nanti kita bikin kelas Iya. berempat ya. Ayo dong, baru belajar. Ayo dong. Iya. Seru kan? Seru banget. Clubhouse. Seru banget. Kalau Ye, Kak Budiman. Kalau aku jangan lupa untuk saksikan beberapa web series yang akan keluar juga. Mantap. Ya, dan Ya. juga jangan lupa mendengarkan Trax FM dan Eka punya YouTube channel. Tuh. Hashtag Gitar, GYTAR. artinya Gitar itu Gia dan Tara. Oh, Family. Jreng. sama-sama ini dong apa namanya? Bisnis, clothing line nggak lo? Yes, ada bisnis juga. Sharing brand. Jadi kalau iya, dari game. Batuk gua aja Pak Haji. Apa jadi ada knalpot dari Mau kayak kalau Bu PE ya. Tapi kalau gua ada Shining Bright juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka fashion segala macam bisa dicek di @shiningbright.co. Ya. Ya di Shining Bright Co Itu atau di apa Shining aja? Bright Co Apa? katalog. Itu tuh sebenarnya from head to toe. Oh, gitu. Ya. Pulen ya, pulen. Iya. Mainnya sama beras-beras semuanya soalnya. Ya tempe mendoan lagi. Tapi maksud di situ tuh banyak banget, jadi buat cowok cewek itu unisex. Unisex bisa. Iya, udah nanti kita coba ya nih ya, kita cek ya, kita Ada. follow. Lokit, Ntar lu beli lokit. deh. Nggak usah. Enak aja masa dibeli, dikirimkan dong. Gimana hanya? Gila. Ya Karena udah. sama Red Jerry kan. Sama Red Jadi kalau dikirimkan paket. Asyiknya. Ya gitu. Thank you so much ya Cindy Lau. Thank you so much. Terima kasih. Selalu sukses, apalagi Amin. siaran yang baru mulai ini ya. Amin, Semoga amin. bisa sampai terus. Amin. Dan jangan lupa gue. Betul, pastinya dong. Sukses Pokoknya sehat selalu ya. Yes. Jangan lupa juga subscribe channel. Jangan go. Yes, dan juga likes dan juga komen di bawah tentunya. Siapa kita begini? Jangkar Lupita Leker. Jangkar Lupita Leker Like, Dan juga Kompas. dan juga Kompas. comment, Subscribo. Subscribo. subscribe. Serdadu. Serdadu. Oh, Dan juga hidupin lonceng notifikasinya biar kalian selalu ternotif. Ya Ada dong. video baru. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa tetap di Delman Gold. Bersama Elman. Gao, Tara Budiman. Dan Cindy Lau Bergaul. bergaul semuanya. Aku bergaul dong, mau dong ini dong. Kamu gaul. Ini wow edisi. Edisi ditolak ketigana. Oh, di sini Edisi ketigana. sih mantep banget. Kamus gaul, Bo. Delman Gold. Debbie. Dan Elman bergaul.